Hai semua, salam kenal, saya Adi. Saat ini kita sedang berada di dalam channel Gen Indonesia. Generasi Indonesia harus cerdas dan berakhlak baik. Sekarang sudah era milenial nih. Perkembangan teknologi juga ikut mempengaruhi tumbuh kembang generasi bangsa. Maka dari itu, sebagai generasi penerus, ada baiknya kita harus selalu mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat. Contohnya untuk belajar membagi waktu antara belajar dan bermain, serta membantu orang tua di rumah. Namun, perkembangan gadget yang belakangan terjadi ternyata sangat memprihatinkan. Banyak anak-anak yang terlalu sering menghabiskan waktunya dengan bermain game di smartphone. Yang harus diwaspadai adalah waktu bermain dan juga game apa yang dimainkan oleh kita. Berikut ini akan kita telusuri salah satu game yang ternyata membawa manfaat untuk kita. Tapi sebelum menonton, minta subscribe-nya dulu dong. Game yang satu ini merupakan game buatan developer game yang sudah sejak lama masuk di Play Store. Alias, ini adalah game yang sudah tidak bisa dibandingkan dengan game bergenre lainnya seperti game Battle Royale. Lalu, apa dong gamenya? Kenapa bisa bermanfaat bagi kita ketika bermain game ini? Ini dia, game bernama Dr. Parking 4. Meskipun game ini sudah lama dibangun, tapi ternyata game ini sudah mengaplikasikan 3 dimensi pada permainannya. Jika kita ingin mengambil manfaat dari game ini, mari kita simak tutorialnya langsung. Nah, ini dia. Kita sudah masuk ke dalam game Dr. Parking 4. Game ini bisa kita jadikan referensi jika ingin mahir menyetir, terutama ketika akan memarkirkan mobil. Bagi yang belum pernah belajar menyetir, ini adalah game yang sangat bermanfaat. Dari sini kita bisa belajar bagaimana rasanya berada di dalam mobil dan mengendarai sendiri mobilnya. Simulasi di dalam game ini dibuat sangat mirip seperti asli sedang mengendarai mobil. Tapi untuk meningkatkan skill Anda, ikuti triknya berikut ini. Sebelum kita bermain, kita bisa memilih beberapa mobil sebenarnya. Tapi karena saldo kredit kita belum mencukupi, kita tidak bisa memilih mobil-mobil yang lainnya. Tapi jangan khawatir, karena di dalam game ini sudah disediakan mobil yang bisa kita langsung pakai secara gratis. Menurut saya, mobil ini adalah mobil yang paling nyaman digunakan ketika bermain di dalam game Dr. Parking 4 ini. Langsung saja kita akan klik tombol Start. Pertama kali kita akan masuk di dalam mode latihan. Kita langsung ketik Practice. Stage yang pertama adalah latihan maju. Sebelum kita bermain di dalam mode latihan ini, kita sudah akan diberi petunjuk bagaimana cara mengemudikan mobilnya. Sebelum main, ini adalah petunjuk bagaimana cara mengemudi di dalam Dr. Parking 4 ini. Jika Anda sudah mengerti, langsung klik tombol play yang ada di tengah-tengah bawah ini. Ini adalah tombol akselerasi dan rem. Tombol ini akan kita gunakan untuk mengendarai laju mobil. Akselerator adalah untuk kalau di kendaraan itu adalah pedal gas, kalau yang rem itu adalah pedal rem. Akselerator untuk menambah kecepatan laju mesin, dan rem sebaliknya untuk menghentikan laju mesin. Untuk di sini kita pakai setir mobil yang bundar lingkaran, karena di sini kita akan benar-benar bagaimana rasanya mengendarai mobil, seperti kita sedang mengendarai mobil sendiri. Lalu di sisi pojok kanan atas, kita akan melihat transmisi yang ada pada mobil. Di setiap mobil ini sudah memiliki transmisi otomatis. Jadi di sini ada transmisi D untuk maju, N netral untuk berhenti tapi mesin masih nyala, R untuk mundur, P untuk parkir. Baik, kita akan coba langsung bagaimana cara memainkan game ini.
Ini adalah tombol kamera. Tombol kamera bisa untuk mengubah sudut pandang Anda dari dalam atau dari luar mobil. Langsung saja kita mulai. Pertama-tama kita rem dulu, posisikan dalam kondisi dalam mesin dalam transmisi netral supaya mobil tidak berjalan. Lalu kita ubah tampilannya menjadi kita berada di dalam mobil. Yang sebelah depan atas ini adalah spion yang ada di atas dalam bagian mobil Anda. Kalau yang ini adalah spion kanan, ini adalah spion kiri. Spion kanan dan spion kiri di sini akan kita jadikan patokan, atau ini adalah hal penting di mana kita akan belajar menyetir. Jika Anda ingin mahir menyetir, maka perhatikanlah baik-baik sisi kanan dan sisi kiri dari mobil Anda lewat spion kanan dan spion kiri. Maka kita langsung saja mencoba untuk berjalan. Pindahkan transmisi ke posisi D. Ketika di posisi D, tanpa direm, mobil akan langsung otomatis berjalan sendiri. Dan seperti itulah dalam kondisi kenyataan jika Anda menyetir kendaraan mobil matic. Maka berhati-hatilah, jangan sampai keliru antara pedal gas dan pedal rem. Kita perlahan-lahan saja lepaskan pedal rem supaya mobil melaju ke depan. Ketika sudah tidak terlihat garis parkir yang berwarna kuning di bawah ini, kita mundur lagi biar kelihatan garisnya. Nah, di depan itu sudah ada garis kuning sebagai tanda di mana kita harus parkir. Di dalam game ini kita harus menempatkan mobil di dalam kotak kuning. Jika mobil berada di dalam kotak kuning, maka kita telah berhasil memarkirkan mobil tersebut. Baik, kita mulai saja maju. Jika sudah tidak terlihat garis kuningnya, maka perhatikan baik-baik spion kanan dan spion kiri. Jika sudah muncul garis kuning pada spion kanan dan spion kiri, dan ketika mobil kita sudah berada di dalam kotak, maka garis kuning itu akan berubah menjadi hijau. Petunjuknya menunjukkan arah transmisi kita ke posisi P, maka kita harus arahkan transmisi kita ke posisi P. Nah, dari sini kita sudah berhasil. Tahap pertama sudah sukses, kita sudah belajar menyetirkan mobil dalam posisi maju. Next, berikutnya, sebelum kita memarkirkan posisi mobil yang pada kondisi seperti ini, kita harus menetralkan dulu. Tujuannya kita untuk mengetahui di manakah letak mobil kita sebenarnya, dan sebenarnya apa yang harus kita lakukan. Kita harus menuju kemana. Kita klik saja tombol kamera supaya untuk mengubah sudut pandang kita agar kita dapat mengetahui di mana kita berada dan kita harus melaju ke arah mana. Kita kembalikan ke posisi kabin dulu. Mari kita maju. Dalam posisi ini kita harus membelokkan ke arah kiri dulu. Ketika sudah hampir mentok ruangan yang sebelah kiri, maka belokkan ke kanan. Posisikan setir Anda supaya lurus dengan garis persis di tengah, dan jika sudah tidak ada garis kuning terlihat, perhatikan baik-baik spion kanan dan spion kiri. Ketika sudah muncul garis kuning dan berubah menjadi hijau, maka berarti mobil kita sudah berada dalam kotak parkir yang tepat. Pindahkan transmisi ke posisi P. Kedua yang tadi itu sangat mudah karena kedua-duanya menjalankan mobil dengan maju.
Lalu bagaimana ketika kita mundur? Baik, ini adalah simulasi di mana kita harus mundur. Sebenarnya jika kita ingin memarkirkan dalam kondisi ruang parkir yang seperti ini, kita bisa langsung melakukan parkir dengan maju dan satu kali belokan langsung jadi. Tapi karena ini kita akan membahas bagaimana supaya memarkirkan mobil dengan lihai, bagaimana caranya supaya mundurnya juga tidak semraut, tidak ambiar. Mari kita lakukan parkir ini dengan cara mundur. Pertama-tama kembalikan dulu ke posisi kabin. Kita akan maju ke depan, pepet terus mobil yang ada di sebelah kanan supaya ruang gerak kita akan lebih leluasa ketika mundur nanti. Lalu banting balas ke kanan, ke kiri maksud saya, maaf. Jika di spion kanan dan kiri sudah terlihat penuh kendaraan yang ada di belakang kita, berarti posisi ini sudah aman untuk kita mundur. Saya akan memutar setirnya ke kanan full, lalu kita akan pindahkan transmisi ke R. Kita akan mundur. Jika di spion kanan sudah cukup ruang antara bumper mobil kanan belakang dengan ruang garis parkir, maka saya akan mencoba meluruskan kembali setirnya. Perhatikan baik-baik, garis kotak kuningnya sudah berubah menjadi hijau. Maka saatnya untuk memindahkan transmisi ke posisi P. Kita sudah berhasil memarkirkan mobil. Baik teman-teman semua, beberapa latihan di belakang adalah bagaimana caranya memarkirkan mobil di posisi yang masih mudah. Jika Anda ingin meneruskan latihan ini, maka lanjutkan saja bermain gamenya. Bukan dalam rangka untuk bermain saja, tapi kita juga dalam rangka membiasakan diri mengendalikan mobil, terutama ketika akan parkir. Nah, itu dia semuanya, salah satu game yang bisa kita manfaatkan ketika waktunya tiba untuk bermain. Selain dapat menghibur, kita juga dapat pengalaman memarkirkan mobil. Teruskan pengalaman memarkir mobil Anda dengan game ini. Dijamin ketika Anda sudah belajar menyetir, maka Anda akan terbiasa parkir mundur. Dan dengan demikian, Anda bisa menghemat biaya dan waktu belajar menyetir Anda. Tidak ada salahnya untuk dicoba, bukan? Jika ada pengalaman menarik atau ada kesulitan, bisa Anda tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah subscribe channel ini. Salam hangat untuk Anda. Sampai jumpa.